sehat. Alhamdulillah. Begini ya Bu, seperti yang saya ceritakan ke kita kemarin, kalau saya ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mensupervisi kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Kemudian tujuan utama dari supervisi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, terutama dalam kemampuan kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Tapi kita sama-sama belajar ya Bu, bukan saya yang lebih dari Ibu atau gimana, tapi nanti dari sana kita sama-sama belajar mencari di mana letak kelemahan kita atau kekurangan kita, dan kalau ada kelebihan nanti saya juga akan belajar dari Ibu dan bisa juga saya terapkan di kelas saya. Baiklah Bu Leni, seperti yang kita ketahui bahwa supervisi itu ada 3 tahap ya pelaksanaannya, yaitu prasupervisi, kemudian ada observasi di kelas, dan kemudian yang ketiga adalah pasca supervisi, di mana di sana nanti kita menganalisis hasil yang sudah kita observasi di dalam kelas. Dan sekarang adalah tahap prasupervisi, di mana saya ingin berdiskusi dengan Ibu bagaimana persiapan Ibu nanti untuk bisa melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, untuk kegiatan observasi besok Bu Leni, nanti Ibu ambil kelas berapa? Kelas 81. 81. Hari apa Bu? Hari Selasa, Bu. Hari Selasa jam berapa? Jam pertama. Oh, jam pertama, berarti 2 jam pelajaran pertama ya? Iya, jam pertama. Apa materi yang akan Ibu ambil nanti dalam kelas pelaksanaan kita nanti? Materinya tentang greeting card. Greeting card. Apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran atau kegiatan observasi di kelas besok itu? Saya sudah menyiapkan RTP, media pembelajaran, LKPD, mempersiapkan diri sendiri. Ya Bu, berarti Ibu sudah mempersiapkannya dengan baik ya Bu ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada materi greeting card nanti? Tujuannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari greeting card atau kartu ucapan. Kemudian peserta didik bisa menentukan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan bisa menganalisis unsur kebahasaan, dan kemudian peserta didik bisa membuat kartu ucapan atau greeting card. Berarti di sana nanti siswa bisa memahami apa fungsi sosialnya, kemudian menganalisis isi dari unsur kebahasanya, teksnya, kemudian tujuan yang terakhirnya yaitu bagian keterampilan siswa itu bisa membuat greeting card itu sendiri. Iya. Boleh Bu ceritakan sedikit Bu, gimana langkah-langkah Ibu nanti dalam melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu sajikan besok itu? Langkah-langkahnya yang pertama dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan itu dimulai dari berdoa, kemudian mengambil absen, persepsi, kemudian motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu. Kemudian selanjutnya itu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini dimulai dari memberikan atau menampilkan gambar di slide PowerPoint, kemudian menanyakan kepada siswa tentang gambar itu, yaitu berhubungan dengan greeting card. Kemudian saya akan membagi siswa dalam bentuk kelompok, beberapa kelompok, maksimal 5 dalam satu kelompok. Kemudian siswanya akan diberikan tugas berdasarkan LKPD yang diberikan, dan kemudian sesudah itu siswa akan diminta untuk mempresentasikannya ke depan hasil mereka, dan setelah itu nanti bagian penutupnya menyimpulkan materi yang sudah dipelajari dan juga memberikan refleksi. Itu aja Bu, dan kemudian terakhir juga akan memberikan tugas PR untuk di rumah. PR untuk di rumah. Jadi sudah lengkap ya Bu, berarti mulai dari persiapannya, kegiatan pendahuluan, yang kemudian inti dan penutup, serta refleksi dari pembelajaran tersebut. Kemudian di sana tadi Ibu ada melihat akan menggunakan PowerPoint atau slideshow untuk sebagai pemantik ya Bu, sebagai untuk
untuk brainstorming siswa? Nah, kalau brainstorming siswa itu di bagian pendahuluan saya akan menggunakan video. Oh, tadi saya belum menyampaikannya dari saya. Ya. Nanti di brainstormingnya digunakan video. Di bagian kegiatan inti baru kita masuk dengan gambar slide show PowerPoint dan kemudian pembagian kelompok. Iya. Apakah nanti jadi kelompoknya itu berdasarkan apa Ibu membagi siswanya nanti? Berdasarkan kesiapan siswa dan kemampuan siswa. Oh, berarti di sana ada heterogen. Iya. Jadi saya memilihnya bukan homogen. Berarti nanti itu Ibu sudah melaksanakan, sudah mempersiapkan berdiferensiasinya di sana ya Bu, karena siswa ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian menurut Ibu, apa kira-kira masalah atau tantangan yang akan Ibu hadapi dalam pembelajaran besok itu? Tantangannya yaitu bagaimana saya membuat pembelajaran itu menarik bagi siswa. Itu sangat menantang bagi saya besok. Oh ya, berarti Ibu akan berusaha ya untuk supaya pembelajaran itu menarik, tidak membosankan bagi siswa. Jadi kalau begitu apa strategi Ibu untuk menghadapi tantangan tersebut? Pertama tentu saya mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan mental, kemudian mempersiapkan RPP-nya lagi, kemudian media pembelajarannya, dan mempersiapkan LKPD, dan LKPD-nya masih tahap ini masih perampungan, belum selesai karena masih mencari sumber-sumber yang baik yang cocok dengan siswa besok. Oh ya, berarti cuma yang lainnya sudah siap, berarti LKPD yang masih dalam perampungan Ibu. Kapan kira-kira Ibu bisa menyelesaikan LKPD tersebut? Insya Allah hari ini akan saya selesaikan, akan saya usahakan mencari sumber berupa buku, kemudian berdasarkan dari internet. Apakah ada yang bisa membantu Ibu dalam mengerjakan LKPD itu nanti untuk mempersiapkannya? Iya, saya kalau nanti ada kendala Bu ya, saya akan bantu kepada teman KKG saya, dan kemudian mungkin bisa Ibu sendiri yang membantu saya. Iya, insya Allah nanti kita bersama-sama mempersiapkannya ya. Rangkaian kegiatan supervisi ini tujuannya kan meningkatkan kompetensi guru Bu. Nah, kompetensi guru mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan supervisi kita ini? Di sini yang akan saya kembangkan yaitu tentang kompetensi pedagogik saya Bu ya. Saya ingin lebih memahami siswa dan kemudian bisa melakukan pembelajaran itu sesuai dengan karakter masing-masing siswa. Iya. Dan kemudian saya juga ingin mengembangkan yaitu tentang sosial emosional saya supaya nanti pembelajaran itu baik dan lancar. Iya, berarti di sini ada kompetensi pedagogik supaya bisa kita itu mempersiapkan pelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik siswa, dan juga kemampuan Ibu dalam pengontrolan sosial emosional sehingga pembelajaran itu bisa disampaikan dengan baik dan siswa menjadi paham dengan pelajarannya. Bisa juga nanti bisa berimbas kepada siswa. Jika kita senang, anak-anak juga senang dalam belajar Ibu ya. Kemudian apa kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu, saya ingin mengobservasi dalam pembelajaran Ibu nanti? Di situ yang saya inginkan Ibu mau melihat yaitu kompetensinya bagian inti. Bagian inti yaitu apakah pembelajaran yang saya beri itu sudah menarik, apakah sudah menyenangkan bagi peserta didiknya besok. Iya, berarti apakah kegiatan pembelajaran itu sudah menarik dan menyenangkan bagi siswa? Berarti persiapan Ibu saya lihat sudah cukup mantap dan matang. Semoga besok kita dapat melaksanakannya dengan baik ya Bu di kelas. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu Leni. Semoga observasi kita besok berjalan dengan lancar dan siswa juga paham nantinya. Terima kasih banyak Bu Leni waktunya. Sama-sama Bu Risa. Sampai ketemu besok hari Selasa ya Bu. Oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdoa dimulai. Bismillah.
salam untuk kami. Vanessa, do you have dictionary? Happy birthday, Claire! Here, I made this greeting card for you. Okay, student. Okay, this is the short video ya. Now I want to ask you about the question. Who knows what is our topic today? Siapa yang tahu apa materi kita hari ini? Sudah materi ini. Tentang apa? Greeting. Iya, greeting card. Okay. Have you ever got greeting card as present? Okay, that's true. Okay. The next, may God bless you. Itu bagian ungkapan apa dia? Iya, wish or hope. Ini merupakan bagian doa. Okay, next. Ya, that's true ya. Okay, the last one. Iya, ini disebut apa? Oke, bagus. Sender. Sender itu sama dengan apa? Pengirim. Oke, everybody, students, do you understand? Okay, if you understand, I want to check your student understand by give you exercise ya. Ibu akan berikan latihannya ya, LKPD. Oke, sebelum buat latihan ini, ibu tunjuk anak ibu ini mengerjakannya in group ya, di dalam kelompok. Oke, now sekarang ibu yang memilih kelompoknya. Kita tak satu yaitu LKPD satunya. Anak ibu tulis jawabannya di kertas ini. Ya, kemudian tempel di kertas ini, yaitu termasuk dengan LKPD kedua. Coba lihat LKPD 2. Oke, if you understand now, do it ya. Ibu kasih dulu bagian kertasnya. Ditampilkan di depan kelas. Everybody understand? Ini beda kelompok berapa ini? Nama kelompoknya di mana ditulis di sini. Ini nanti dikumpulkan lagi ya tugasnya. Ah ya, ini kelompoknya dikumpulkan di kalian. Jangan Okay, everybody, do you understand? Yes, okay. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Okay, hi, but your friends attention. Bagaimana menurut anak ibu? Bagus. Iya, bagus. Iya. Is that true? Apakah semua jawabannya betul? Yes. Okay, give applause. Hari ini, oke, kesimpulannya. Ibu kita sudah belajar tentang apa hari ini? Greeting card. Oke, good greeting card. What is the structure of greeting card? Apa aja tadi strukturnya? Apa aja tadi strukturnya? Halo, Hedi. Apa aja tadi strukturnya, Ibu? Struktur greeting card itu ada berapa tadi? Strukturnya ada berapa? Ada 3. Oke, apa aja yang 3 itu? Oke, the last one. What types of greeting card? Apa ya tadi jenisnya? Coba sebutkan 3 jenis greeting card yang sudah dipelajari. Oke, good. Baiklah anak ibu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Leni. Waalaikumsalam Bu Risa. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan supervisi di kelas dan sekarang kita berbincang-bincang sedikit dalam pelaksanaan pasca supervisi. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan kepada Bu Leni karena untuk pasca perbincangan kita, diskusi kita dalam pasca supervisi ini, saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Yusna. Perkenalkan Bu Leni. Terima kasih Bu Leni. Sama-sama. Telah bekerja sama dengan Bu Riza ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Beliau adalah pengajar praktik yang menilai kegiatan supervisi mulai dari pra dan observasi kemudian pasca observasi, karena nanti rangkaian kegiatan itu akan saya laporkan kepada beliau. Iya. Terima kasih Bu Risa. Oke, kita lanjut ya Bu. Salam Bu Risa. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi Bu? Merasa senang ya Bu, tapi sudah merasa lega sedikit karena tadi kalau kita observasi kan kita merasa sedikit nervous ya Bu ya. Iya. Jadi sudah selesai, udah lega. Oke Bu Risa. Ya betul, kalau kita diobservasi memang agak grogi ya Bu ya, karena dilihat oleh orang lain. Jadi walaupun pelaksanaan atau persiapan kita sudah matang, masih agak grogi juga. Sekarang kita berbincang-bincang sedikit ya Bu terkait pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan di kelas tadi. Di mana tujuan percakapan kita kali ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Prosesnya dari rencana awalnya baru sekitar 95% ya Bu ya, karena ini dibatasi karena waktu tadi, jadi bagian refleksinya tidak tercapai tadi ya, itu yang saya rasa dari awalnya 95%. Iya, dari tadi terlihat prosesnya dari diskusi anak-anaknya juga sudah nampak. Kemudian di mana penggunaan media yang digunakan untuk materi greeting card tadi sudah menarik, sehingga anak-anak dengan cepat menangkap maksud dari materi yang Ibu sampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran juga tadi sudah agak terlihat bisa dicapai oleh siswa. Cuman ya bagian refleksinya tadi karena keterbatasan waktu ya Bu ya, tidak dapat terlaksana dengan baik. Menurut Ibu, apa hal yang sudah berjalan dengan baik? Apakah masih harus ada perbaikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Yang hal yang baiknya sudah ada, yaitu siswa sekarang ini lebih fokus ya Bu ya, karena mungkin saya beri video yang menarik dan kemudian PowerPoint-nya yang menarik juga. Jadi tadi kita bisa melihat kan siswa fokus, mereka terarah. Yang kurang baiknya siswa kita itu masih kurang aktif ya, diadakan dalam kelompok. Dia tuh masih kurang aktif, beberapa siswa yang aktif, dan ketika maju ke depan juga masih ada yang merasa malu. Untuk membaca juga merasa malu, dan juga kosakata mereka dalam bahasa Inggris juga masih kurang. Itu yang kurang, yang akan diperbaiki untuk selanjutnya. Iya, tadi terlihat sekali kok dari diskusi tadi, beberapa siswa agak malu-malu menjawab juga. Kemudian dengan cara Ibu menggali siswa, kemudian meminta siswa untuk bertanya jawab, baru mereka mau untuk berbicara ya Bu ya. Menurut Ibu, untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang kurang aktif tadi atau yang malu-malu untuk tampil ke depan tadi, dan masalah kurangnya kosakata siswa dalam materi yang dipelajari? Untuk selanjutnya saya akan beri motivasi lagi ya sama siswa tersebut, dan saya akan jadikan diri saya sebagai teman bagi mereka, jadi mereka nggak merasa takut atau merasa segan ya. Kalau dianggapnya kita guru, jadi mereka agak takut untuk bertanya. Jadi saya akan jadikan teman bagi mereka, jadi mereka nggak takut lagi. Dan untuk kosakata yang masih kurang, saya akan beri lagi mereka kosakata baru, dipelajari lagi dan disuruh mereka membuat kalimat dan mereka paham dengan apa yang mereka katakan. Berarti Ibu sudah menemukan solusi dari kekurangan-kekurangan yang dirasakan dalam pembelajaran tadi. Menurut Ibu, tanggung jawab apa yang bisa Ibu lakukan sehingga siswa itu nanti bisa fokus dan senang belajar di kelas? Tanggung jawabnya menurut saya akan mencari strategi dan juga model pembelajaran yang menarik lainnya. Jadi juga
bisa bertanya dengan teman yang sudah mungkin lebih dari saya, cara mengajarnya saya akan belajar lagi dari teman tersebut, dan juga saya akan mencari modelnya itu melalui internet ya, seperti itu melalui KKG ya juga. Iya. Berarti kita sebagai guru tidak harus selalu stuck dengan kemampuan kita juga harus selalu mengupgrade diri ya Bu Lini ya, supaya tujuannya tadi kan supaya siswa kita itu senang belajarnya dan tujuan pembelajaran kepada siswa itu dapat tercapai dengan baik, sehingga nanti bisa memenuhi student well-being-nya tersebut. Bagaimana refleksi Ibu setelah mengikuti rangkaian supervisi kita dari mulai pra supervisi pada hari Sabtu kemarin, kemudian sudah melaksanakan supervisi tadi di kelas selama 2 jam pelajaran, kemudian sekarang rangkaian terakhirnya adalah pasca supervisi. Bagaimana refleksi Ibu terhadap kegiatan ini? Refleksinya yaitu saya merasa senang Bu ya, dengan adanya supervisi hari ini yang saya rasakan saya bisa mengetahui kemampuan saya dalam mendidik siswa. Jadi saya bisa lebih menggali diri lagi, dan juga saya ingin mengembangkan kompetensi yang lainnya lagi dalam diri saya, apa yang kurang, supaya nanti tujuan pembelajaran itu bisa dicapai oleh siswa dan siswa lebih paham dan mengerti dan juga menyenangkan belajar dengan saya Bu. Iya, Itu saya rasa. insyaallah kedepannya ya Bu. Sebenarnya saya juga bisa tadi selama mengobservasi Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya juga tadi melihat juga mendapatkan pembelajaran bagaimana trik-trik menguasai kelas dengan yang sudah dilakukan sehingga siswa itu fokus ke dalam belajarnya. Kemudian penampilan media yang juga menarik, itu saya juga ingin menggunakan hal-hal yang seperti itu. Jadi itulah gunanya kita sharing ya Bu ya untuk kegiatan supervisi ini. Pembelajaran yang sekarang Ibu persiapkan itu maksimal mulai dari pendahuluan sampai penutup, menyiapkan RPP, LKPD dan penilaian untuk siswa, sehingga pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi itu sudah nampak langkah-langkahnya Bu ya. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi Ibu baik dalam bidang pedagogik dan profesional, kemudian kemampuan sosial dan kepribadian yang harus kita miliki sebagai seorang guru tersebut, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terkait dengan pengembangan diri Ibu? Tindak lanjutnya itu saya akan mencari referensi lain lagi ya Bu, yang lebih banyak lagi. Apalagi sekarang kita kan ada teknologi canggih ya, melalui Google kita mudah dapat ya Bu ya. Dan juga saya juga akan mengikuti pelatihan lagi Bu ya. Sebenarnya saya senang sekali ke pelatihan seperti kayak diklat. Sekarang kan sudah ada diklat online Bu ya, ada diklat online, dan juga ada webinar online. Jadi saya akan mengikuti itu, dan sekarang ada yang terbaru yaitu PMM Bu ya, yaitu platform mereka mengajar ya. Berarti di situ sekarang kan ada di situ diklat mandiri. Jadi saya akan ikut dengan diklat itu. Jadi nanti saya akan pengembangan diri saya akan lebih lagi Bu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk anak didik saya Bu ya.